Pernah nggak sih lihat teman-teman udah pada beli rumah, buka usaha sendiri, atau pamer investasi mereka? Sementara kita ngatur uang jajan sebulan aja masih suka pusing. Gue akuin, dulu gue juga gitu. Lihat orang liburan ke luar negeri jadi mikir, kok gue belum kemana-mana ya? Tapi tenang, kita nggak sendirian. Yang penting sekarang kita mau belajar. Ingat ya, keamanan finansial itu kayak lari maraton, bukan lari cepat. Nah, di video kali ini gue mau kasih tahu beberapa cara yang bisa langsung kalian coba buat mengatur keuangan. Siap-siap catat ya. Pertama-tama, kita harus cek keuangan kita dulu. Kayak kita lagi ngecek isi tas, tapi ini versi dompet. Jangan cuma lihat saldo rekening tabungan aja. Catat semua uang masuk, dari gaji, kerjaan sampingan, sampai uang receh yang kita temuin. Habis itu, catat semua pengeluaran, mulai dari yang besar, kayak bayar cicilan, sampai yang kecil, kayak jajan kopi susu setiap hari. Jangan lupa juga, catat utang-utang yang masih ada, barang berharga kayak motor atau laptop, dan iuran bulanan. Dengan begini, kita jadi tahu kemana aja uang kita selama ini. Ini kayak peta kita menuju kebebasan finansial. Jadi, jangan ditunda-tunda lagi. Mulai sekarang juga. Setelah cek keuangan, sekarang waktunya kita tentuin tujuan keuangan. Tapi yang jangka pendek dulu aja. Nggak perlu langsung mimpi punya rumah besar atau liburan ke Eropa. Mulailah dari yang kecil dan realistis. Misalnya, dalam 3 bulan, gua mau punya uang darurat 1 juta rupiah. Atau, gua mau lunasin utang kartu kredit yang bunganya gede banget. Tujuan-tujuan kecil ini penting banget buat membangun kebiasaan baik dan bikin kita semangat. Jadi sekarang, tulis 3 tujuan keuangan jangka pendek yang mau kalian capai. Ingat, harus jelas, terukur, realistis, dan punya batas waktu. Ya, misalnya, bukan cuma mau nabung, tapi mau nabung Rp500.000 per bulan, selama 6 bulan buat beli laptop baru. Yuk, semangat! Investasi kan buat orang kaya. Gue aja gajinya pas-pasan. Pernah dengar omongan kayak gitu? Atau jangan-jangan itu pikiran kalian sendiri? Hehehe, dulu gue juga mikir kayak gitu. Tapi ternyata itu salah. Investasi itu nggak harus nunggu kita jadi kaya. Justru semakin cepat kita mulai, semakin bagus. Karena ada yang namanya bunga berbunga. Jadi, uang yang kita investasikan akan menghasilkan bunga, dan bunganya akan berbunga lagi, dan begitu terus. Nah, sekarang udah banyak banget tempat investasi yang bisa kita pakai, bahkan dengan modal sedikit, mulai dari reksadana, saham, sampai deposito. Nggak perlu langsung jutaan-jutaan kok. Dengan Rp50.000 aja, kita udah bisa mulai. Pilih investasi yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan kalian. Jadi, jangan tunda-tunda lagi. Mulailah investasi dari sekarang. Setelah mulai investasi, cek lagi anggaran dan gaya hidup kita. Lihat lebih detail pengeluaran rutin bulanan. Cari kos atau internet yang lebih murah. Jangan lupa matiin lampu atau cabut charger. Perhatikan pengeluaran nggak penting, seperti langganan film. Hidup hemat bukan berarti pelit. Nonton film bareng teman di rumah bisa lebih hemat. Alokasikan dana untuk investasi atau dana darurat. Kalau ngomongin utang, pasti rasanya udah kayak nonton film horor ya. Bikin deg-degan dan nggak tenang. Apalagi kalau utangnya berbunga tinggi, kayak kartu kredit, pay later, atau pinjaman online. Duh, bunganya bisa bikin dompet makin tipis. Fokus buat lunasin utang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Setelah lunas,
Baru deh lanjut ke utang berikutnya. Sisihkan uang lebih setiap bulan khusus buat bayar utang. Bebas dari utang itu rasanya lega banget. So, yuk, mulai sekarang kita lunasi utang-utang kita dan hindari buat nambah utang baru. Dana darurat, payung pelindung di saat hujan badai datang. Pernah nggak sih, tiba-tiba ada aja kejadian nggak terduga yang bikin dompet kita menjerit. Misalnya, tiba-tiba sakit, harus dirawat di rumah sakit, atau kehilangan pekerjaan. Nah, di saat-saat kayak ginilah, dana darurat penting banget. Dana darurat ibarat payung yang melindungi kita di saat hujan badai datang. Dia yang bakal nolongin kita di saat-saat genting, tanpa harus ngutang kemana-mana, atau ngejual barang berharga. Idealnya, kita punya dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Membangun dana darurat emang butuh waktu dan konsistensi. Tapi, percayalah, usaha kita nggak akan sia-sia. Mulailah dengan menyisihkan sebagian penghasilan setiap bulannya, berapapun nominalnya. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Yuk, mulai bangun dana darurat kita dari sekarang. Tabungan masa depan, pensiun. Masa tua mau santai, mulai nabung dari sekarang. Ah, ngapain nabung pensiun? Masih lama kok. Eits, jangan salah, masa depan itu datangnya lebih cepat dari yang kita kira loh. Kalau nggak dari sekarang kita siapin, nanti pas sudah pensiun, kita sendiri yang bakal repot. Bayangin deh, masa tua yang seharusnya kita nikmati dengan bersantai, jalan-jalan, atau kumpul bareng cucu, malah harus kerja lagi karena nggak punya tabungan pensiun. Makanya penting banget buat kita mulai nabung pensiun dari sekarang, selagi masih muda dan produktif. Semakin cepat kita mulai, semakin ringan juga bebannya. Nah, sekarang udah banyak banget investasi yang bisa kita pakai buat nabung pensiun. Seperti BPJS, Ketenagakerjaan, DPLK, tabungan emas, atau reksadana. Pilih yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan kalian. Ingat, masa tua yang bahagia itu butuh persiapan yang matang. Yuk, mulai nabung pensiun dari sekarang. Tambah penghasilan. Satu sumber aja nggak cukup. Ngejar ketertinggalan finansial itu ibarat balapan. Kalau kita cuma jalan di tempat, sementara yang lain ngebut, ya pasti kita bakal ketinggalan jauh. Makanya, selain ngatur keuangan, penting juga buat kita ningkatin penghasilan. Jangan cuman ngandelin satu sumber penghasilan aja. Coba deh, cari peluang buat nambah penghasilan. Zaman sekarang, udah banyak banget cara buat dapetin penghasilan tambahan kok. Misalnya, kita bisa coba freelance sesuai dengan keahlian yang kita punya. Atau, kalau punya jiwa bisnis, bisa coba jualan online. Kalau punya hobi yang unik, bisa juga menghasilkan uang loh. Semakin besar penghasilan yang bisa kita sisihkan, semakin cepat juga kita bisa mengejar ketertinggalan finansial. Ingat, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Yuk, semangat buat ningkatin penghasilan. Yuk, atur keuangan dengan lebih bijak. Gimana? Setelah nonton video ini, masih ngerasa tertinggal secara finansial? Tenang, wajar kok kalau ngerasa kayak gitu. Yang penting, sekarang kita udah tahu cara-cara apa aja yang harus dilakukan. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti nyatet pengeluaran, nabung rutin, atau investasi kecil-kecilan. Dengan mengatur keuangan, dengan lebih bijak, kita bisa mencapai kebebasan finansial dan mewujudkan semua impian kita. Yuk mulai dari sekarang.